Shalom Alehim Bisem Yeshua Hamasyah. Salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bersama saya Pendeta Henry Tandianta BBS. Kali ini akan membahas sebuah tema. Temanya begini ya. Anak domba adalah Allah. Waduh, ini apa lagi nih Pak Pendeta HTD ini? Bikin tema apa lagi nih ya toh? Iya, anak domba adalah Allah ya. Ya, saudara-saudara, anak domba adalah Allah. Pernah dengar anak domba? Anak domba A-nya huruf besar, D-nya huruf besar. Ya saudara, sebelum kita membahas tentang anak domba adalah Allah, kita bahas dulu Yohanes 1 ayat 1. Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, perhatikan. Dan firman itu adalah Allah. Jadi firman itu Allah, betul. Gimana Pak membayangkan firman bersama-sama dengan Allah? Firman itu adalah Allah. Joko bersama-sama Budi, Joko adalah Budi, itu kan kalau pribadi. Allah itu roh, Yohanes 4 ayat 24. Makanya firman bersama-sama dengan Allah dan firman adalah Allah, betul. Karena Allah itu roh ya. Lalu di ayat 14, Yohanes 1 ayat 14, firman menjadi manusia. Makanya Yesus bergelar anak firman apa anak Allah? Ayo. Anak Allah, walaupun yang jadi manusia firman. Karena firman itu Allah. Ngerti? Ya bener ya. Ya. Ngerti saudara? Yesus bergelar anak Allah, bukan anak firman. Dari sini aja ya, Anda yang tidak mengakui bahwa firman adalah Allah, seolah-olah ada dua. Padahal yang jadi manusia ditulis, dan firman itu menjadi manusia. Yohanes 1 ayat 14. Tapi gelarnya Yesus anak Allah, bukan anak firman. Karena memang firman itu Allah. Oke? Lalu Yesus lahir dong, lahir jadi manusia. Ya, namanya disebut Immanuel. Ya, Matius 1 ayat 23, Yesaya 7 ayat 14 itu gelarnya Immanuel, nama dirinya Yesus ya. Lahir di dalam Lukas 2 ayat 7, seorang anak laki-laki, lalu nanti mati disalib, lalu naik ke surga, Kisah 1 ayat 9. Naik ke surga jadi apa? Kembali lagi jadi Allah dong. Jadi firman betul, jadi Allah betul. Wahyu 19 ayat 13, Yesus itu firman Allah, balik lagi ke sini. Lalu yang jadi Allahnya siapa? Wahyu 21 ayat 7, Yesus yang jadi Allahnya. Berarti Yesus ke surga kembali sebagai Allah. Betul. Dulu firman bersama-sama dengan Allah, lalu yang menjadi manusia itu firman, nanti bergelar anak Allah, balik lagi di surga. Ya, jadi firman Allah juga, jadi Allah juga. Karena firman memang Allah. Clear? Firman Allah di surga di mana Pak? Di Wahyu 19 ayat 13. Allahnya di mana Pak? Wahyu 21 ayat 7. Clear sampai sini? Anda sudah clear nggak dari sini? Jadi firman menjadi manusia untuk melakukan apa? Melakukan karya penebusan manusia berdosa. Betul? Betul, yang akhirnya nanti menjadi juru selamat. Clear sampai sini? Clear. Yesus firman menjadi manusia untuk satu tujuan utamanya, yaitu menjadi juru selamat. Balik lagi sudah ke surga? Sudah. Nah, barulah kita membahas anak domba. Lalu siapa yang duduk di tata surga? Anda sudah, kita lupakan ya, yang jadi Yesus pernah jadi manusia, lupakan dulu. Yesus sekarang ada di surga sebagai Allah, sebagai firman Allah. Balik lagi pada mulanya firman bersama-sama dengan Allah. Firman adalah Allah. Mari kita tunjukkan siapa yang duduk di tata surga. Wahyu 4 ayat 2 adalah seorang, apa dua orang, apa tiga orang? Seorang. Siapakah dia? Description-nya ada di ayat 8. Yaitu yang sudah ada, yang akan datang, Maha Kuasa Tuhan Allah. Siapa itu? Yesus. Persis sama dengan Wahyu 1 ayat 8. Juga description di Wahyu 4 ayat 11. Pencipta segala sesuatu siapa? Yesus. Kolose 1 ayat 16. Maupun Yohanes 1 ayat
3. Jadi siapa yang duduk di tata surga? Yesus. Catat baik-baik, bukan Bapa. Ingat, seorang yang duduk di tata surga, Yesus Kristus, bukan Bapa. Catat baik-baik. Oke Pak, catat Pak. Jadi siapa? Yesus Kristus. Lalu Wahyu 5 ayat 7, muncullah anak domba menerima gulungan dari dia yang duduk di tata surga. Siapa dia yang duduk di tata surga? Yesus Kristus. Yang anak domba siapa? Yesus Kristus. Klop dong Pak. Yesus Kristus menerima gulungan kitab dari Yesus Kristus juga. Klop dong. Firman bersama-sama dengan Allah. Firman adalah Allah. Anak domba adalah Yesus Kristus, adalah yang duduk di tata surga adalah Allah. Makanya di dalam Wahyu 22 ayat 3, ada di surga itu ada tahta Allah dan tahta anak domba. 2 apa 1? 1. Persis sama dulu dengan pada mulanya adalah firman. Firman bersama-sama dengan Allah. Firman adalah Allah. 2 apa 1? 1. Tahta Allah dan tahta anak 2 apa 1? 1. Kok bisa Pak? Sebab Allah itu roh. Anda yang masih punya pikiran Allah itu pribadi, biar sampai nyungsep, nungging, jidat dijedotin lantai, dijedotin tembok, tetap tidak bisa nyambung kalau Anda memahami Allah itu pribadi. Allah itu roh, tidak dibatasi ruang dan waktu. Mau jadi 5, mau jadi 1 miliar. Di dalam Wahyu 5 ayat 6 ada 7 roh Allah di situ. Ditulis 7 roh Allah, R-nya huruf besar. Ya, namanya juga roh, mau jadi 1 miliar juga bisa. Oke. Jadi anak domba adalah Yesus. Yang duduk di tata surga adalah Yesus. Yang duduk di tata surga siapa? Allah. Maha kuasa. Berarti anak domba juga Allah. Betul. Oke, Pak. Kalau anak domba itu ibarat dulu firman, kan firman bersama-sama dengan Allah, lalu firman jadi manusia. Ya toh, namanya Yesus waktu itu. Sekarang ada Yesus, ada anak domba. Ini juga sama-sama Allah. Ngapain ini anak domba? Apakah nanti akan datang ke bumi? Betul. Tapi udah nggak lahir lewat bayi lagi, nggak. Dulu kan Yesus lahir lewat bayi dulu toh, yang kita rayain sebagai hari Natal. Nanti anak domba ujuk-ujuk udah roh yang datang. Ya, tubuh kebangkitan lah kurang lebih. Karena di situ di dalam Wahyu 20 ayat 4 ditulis Kristus. Kapan Pak anak domba melakukan satu kerjaan apa? Berapa? Oh, 8. Kalau dulu firman jadi manusia untuk satu tugas utama, yaitu penebusan yang mati di salib itu. Di samping ada sih tugas lain, menginjil ke penjara roh ya, terus ke Firdaus itu sama yang penjahat itu ya. Tapi tugas utamanya satu, karya penebusan, mati di salib, udah mengalahkan maut, udah itu. Nah, sedangkan anak domba nanti 8 tugasnya. Sama, nanti ke bumi juga. Tapi nggak pakai bayi. Udah nggak lahir bayi ya. Wujudnya kira-kira apa? Wujudnya ya tubuh kebangkitan. Sebenarnya Yesus bukan sih Pak? Sebenarnya Yesus. Tetapi tidak boleh memakai nama Yesus. Sebab Allah itu cuma 1 kali dibentuk. Makanya pakai anak domba. Ya, kalau dibilang sama persis dengan Yesus, tidak. Kalau sama persis mestinya ya nggak usah disebut anak domba. Kenapa disebut anak domba? Nama gelar ya toh, sebutan boleh. Kenapa? Karena ya tidak persis sama dengan Yesus. Ya, makanya pakai anak domba. Ya mirip-mirip lah ya. Bahwa dia adalah tubuh kebangkitan, roh, betul. Terus dia sudah lebih banyak rohnya ya, karena sudah tidak pakai lahir ya, mirip Yesus, tidak pakai lahir dari bayi ya. Oke, jadi ke bumi untuk ngapain Pak? 8. Yang pertama adalah perjamuan kawin anak domba atau rapture, pengangkatan orang percaya. 1 Tesalonika 4 ayat 16-17. Ini sampai awan doang, belum menginjakkan kaki ya. Dalam waktu singkat baru mulailah, habis itu menginjakkan kaki pakai apa? Armageddon dulu ya. Menginjakkan kaki di bumi ya, di bumi, lalu Armageddon dulu, perang dulu, habis itu dilanjutkan 1000 tahun di bumi ya. Anak domba itu ya 3 kan, udah 3, rapture, Armageddon,
1000 tahun. Kerajaan 1000 tahun udah 3. Lalu Gog dan Magog 4. Masih di bumi nih. Terus kiamat, ya. Kiamat sudah mulai deh. Udah kan kiamat hilang, langit bumi baru, dia penciptaan bumi baru. Nah, yang ke 1 2 3 4 5 ke-5 dan ke-6, 6 ini sudah mulai di bumi baru. Begitu kiamat dia menciptakan bumi baru. Lalu bumi baru ya sudah posisi di bumi baru ya. Ke-5, ke-6 bumi baru, ke-7 surga diturunkan yang namanya Yerusalem baru. Neraka diciptakan, ke-8 penghakiman terakhir. Habis itu nanti udah kembali lagi sebagai Allah. Di surga masih ada anak domba, kan dia masih sebagai raja di bumi baru. Bumi baru ada manusia baru di sana ya. Itu pembahasan berikutnya karena di bumi baru. Saya ingin mengatakan bahwa sejak nanti sudah di bumi baru, sudah di Yerusalem baru, sudah tidak dipakai lagi Yesus. Nama Yesus nggak dipakai lagi, tetapi memakai namaku yang baru. Wahyu 3 ayat 12 sampai 13 gitu. Wahyu 3 ayat 12 ya. Siapa nama Yesus yang baru? Tuhan Allah, Alfa Omega, Maha Kuasa. Ya. Jadi supaya clear, anak domba adalah Allah. Sama persis Firman menjadi manusia, anak domba turun ke bumi juga, gitu ya. Firman menjadi manusia ke bumi toh, pakai lahir kalau ini lewat bayi. Kalau anak domba ke bumi, kagak usah pakai bayi, langsung anak domba. Dimulai dengan di awan, lalu menginjakkan kaki di bumi di Bukit Zaitun di dalam Zakaria 14 ayat 4. Ya, lalu di situ mengadakan perang Armageddon, nggak lama kemudian sebagai raja di Yerusalem. Ya, masih di bumi ini. Lalu Gog dan Magog, lalu kiamat bumi ini lenyap, lalu cipta bumi baru. Nah, sudah di bumi baru, surga diturunkan, namanya Yerusalem baru. Barulah di sana kembali lagi sebagai Tuhan Allah, Alfa Omega, Maha Kuasa, disembah di surga. Masih ada anak domba? Ada kan? Ada bumi baru, ada masyarakat baru. Ya. Ya, penggembalaan, karya penyelamatannya, penggembalaan dan itunya penginjilan ya, apapun disebut di sana sebagai anak domba. Ya. Ya, clear sampai sini? Jadi anak domba 100% Allah. Anda harus bisa memahami dulu bahwa firman adalah Allah, baru nanti bisa paham anak domba adalah Allah. Sama-sama punya tugas datang ke bumi. Firman datang ke bumi menjadi manusia lewat lahir dulu sebagai bayi. Anak domba datang ke bumi udah nggak pakai bayi-bayi lagi, langsung sebagai anak domba ya. Kenapa kok memakai anak domba? Kok tidak memakai Yesus? Karena Yesaya 43 ayat 10, Allah satu kali dibentuk ya. Akulah Tuhan ya. Tidak ada Allah dibentuk, sebelum aku tidak ada Allah dibentuk, setelah aku tidak pernah ada lagi. Kalau anak SMA akan bilang, sebelum aku tidak ada Allah dibentuk, sesudah aku tidak ada lagi. Artinya Allah dibentuk cuma satu kali, itu anak SMA. Kalau anak SD akan bilang, sebelum aku tidak ada Allah dibentuk, sesudah aku tidak pernah ada lagi. Berarti tidak pernah ada Allah dibentuk, itu anak SD. Kalau anak SMA akan mengatakan Allah dibentuk satu kalinya. Silahkan Anda mau jadi anak SD apa anak SMA. Kalau mahasiswa, orang udah sarjana gimana? Udah celing langsung tahu ini maksudnya satu kali Allah dibentuk. Makanya kenapa Yesus datang kedua kali tidak memakai Yesus, tapi memakai anak domba, karena nggak boleh nabrak. Yesaya 43 ayat 10. Tapi kalau anak SD akan ngotot Yesaya 43 10, artinya tidak pernah ada Allah dibentuk. Mulai SMA sudah mulai ngerti. Sebelum aku tidak ada Allah dibentuk, dan sesudah aku tidak akan ada lagi. Maksudnya Allah dibentuk cuman satu kali. Anda mau anak SD apa anak SMA? Kalau anak SD dicampur ngotot jadi anak SMP. Ya, tapi nggak bisa naik ke SMA, sebab kalau SMA sudah paham. Kok ngomongin gitu sih, Pak? Maksudnya apa? Ya masih ada, nggak peduli umur ya. Orang sudah tua tapi cara berpikirnya sama dengan anak SD. Baca Yesaya 43 ayat 10, dia bilang nggak pernah ada Allah dibentuk, itu anak SD. Ngotot Pak, nambah dikit SMP. Tapi nggak akan bisa ngerti sampai SMA, sebab anak SMA udah ngerti ini cuma satu kali dibentuk.
Pada singkat dan clear, jadi anak domba adalah Allah itu sendiri sama dengan firman ya. Firman adalah Allah, anak domba adalah Allah untuk tugas nanti datang ke bumi. Very clear. Orang Bandung bilang, very clear. Yang mau ikut sekolah Alkitab silahkan, supaya Anda tahu seperti ini belum pernah ada nih Pak di seluruh dunia. Mungkin di seluruh dunia, yang jelas di seluruh Indonesia. 200.000 pendeta nggak pernah ada Pak yang bisa jelasin anak domba adalah sebagaimana firman menjadi manusia datang ke bumi, anak domba juga datang ke bumi. Cuman anak domba nggak pakai jadi bayi dulu, kalau firman dia pakai jadi bayi. Belum pernah ada Pak ya, makanya ikut sekolah Alkitab ya, hubungi nomor-nomor yang ada. Segala hormat kemuliaan untuk Yesus Allah yang benar. Yang mau ikut baptisan kita masih wait and see ya, antara bisa atau tidak bisa tanggal 28 atau 29. Yang mau ikut baptis sih lumayan ya. Wonosari itu ada 4, dari Klaten ada 1, dari Jogja ada 2, terus dari Klaten lagi ada 2 deh, sorry. Jadi sebenarnya ada 8 orang setidaknya ya. Boyolali, Solo mungkin ada yang mau ikut juga, tapi kita nggak tahu karena masih PSBB ya. Bisa apa enggak ya mau bawa kendaraan sendiri, takutnya nanti di stop harus masuk karantina katanya kalau masuk Jawa Tengah. Mau naik bis lebih repot lagi, naik pesawat apa lagi, cuman ya udah lebih repot lagi ya. Kita lihat dulu ya, wait and see ya. Saya udah nanya-nanya ini harus pakai apa nih ke sana ya. Kita kalau memang tidak bisa ya jangan maksain ya. Ya nanti cari waktu lagi lah ya, kita juga nggak mau ya toh, namanya ini mungkin juga kolam renangnya tutup juga, kita nggak tahu juga. Segala hormat kemuliaan untuk Yesus Allah yang benar. Tetap bersama saya Pendeta Hendy Tandianta PBS. Haleluya, amin.